Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Nah, di sini masuk pada materi ketiga, yaitu fase perencanaan proyek TI. Baik, langsung saja. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB dalam kurun 2001 dalam Oval Hanif dalam kurun 2009 adalah susunan dalam kurun rumusan sistematik mengenai langkah-langkah dan kurun tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek itu urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi diharapkan dalam penyelesaian proyek. Yang pertama itu penetapan tujuan. Lalu perencanaan organisasi proyek, setelah itu rencana anggaran dan sumber daya. Fase perencanaan proyek TI. Yang pertama merencanakan proyek, yang kedua mempersiapkan proyek, yang ketiga mendefinisikan rincian proyek. Merencanakan proyek ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subsistem proyek. Yang pertama, untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendalanya. Misalnya, pertama, batasan dana yang diperkenakan. Yang kedua, batasan waktu penyelesaian. Yang ketiga itu umur ekonomis proyek yang dibangun. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, meningkatkan keuntungan. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Yang keempat, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain. Mempersiapkan proyek pertama itu yaitu konsultan, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihannya yaitu waktu penyelesaian cepat dan kualitas lebih baik. Kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, kelemahannya waktu penyelesaian lambat. Yang kedua, hasil kurang berkualitas. Kelebihannya, biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihannya waktu penyelesaian lebih cepat. Yang kedua, hasil sangat berkualitas. Kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengungkap proyek, yang pertama alasan pengembangan, yang kedua apa sasarannya, yang ketiga dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan. Yang pertama itu memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Yang kedua, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Yang pertama kelayakan teknik, yang kedua kelayakan hukum, yang ketiga kelayakan operasi, yang keempat kelayakan jadwal, yang kelima kelayakan ekonomi. Satu, kelayakan teknik. Kata kunci yaitu apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Satu, ketersediaan alat dan teknologi di pasar. Dua, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Dua, kelayakan hukum, yaitu kata kunci ini apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan. Satu, prosedur yang digunakan pada sistem.
Dua, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi kata kunci, apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang mempertimbangkan kemampuan personil, dua, kemampuan operasional sistem, tiga, kemampuan pengendalian, empat, efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal, yaitu kata kunci, apakah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan, satu, memanfaatkan waktu dengan efisien, dua, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan sistem, tiga, alat bantu yang dapat digunakan, PR, dalam kurung program evaluation and review teknik, yaitu Gen Microsoft Project, Word Breakdown, Stroke, matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelayakan ekonomi kata kunci, apakah sistem akan dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan. Hal-hal dipertimbangkan bersama dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Percard adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Nah, ini adalah tampilan percard. Kita bisa lihat pada gambar ini. Dan ini Gantt. Setelah itu ini Microsoft Project Gantt. Bisa dilihat. Lalu ini Microsoft Project Percard. Setelah itu ini contoh WBS-nya, pendekatannya, software project, release, project management, project requirement, data design, constructs, integrate, and test. Oke, baik, mungkin itu saja saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.